Oke. Baik, hari ini kita belajar integral permukaan. Nah, integral permukaan lanjutan dari integral sebelumnya. For your information, in this topic, ini akan merempet ke materi-materi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalian harus ingat ya gitu ya, dan jangan melupakan masa lalu ya, kayak gitu ya. Cukup mantan yang dilupakan ya, yang enggak William. Oke, apa perbedaan semut dengan orang? Kalau logikanya Pak, semut itu hewan, orang itu ya makhluk hidup. Mantap, Romayan. Logikanya mantap. Mantap. Tapi sayangnya kita lagi nggak main logika. Lagi main tebak-tebakan ya, versi tebak-tebakan ini. Bapak-bapak apa? Dijawab apa? Orang bisa kesemutan, semut gak bisa keorangan. Oke. 100 ya buat William. Bisa dicairkan di Yayasan Ayah Bunda ya. Oke, lanjut. Apa kesalahan yang ada di gambar ini? Apa? Romayani logikanya apa? Apa logika? Itu siapa William? Who is behind you? Beside you? Kevin Pak. Roganda. Iya Pak. Oh. Ini aja ya, ditiup aja ubun-ubun. Apa ini? Kira-kira yang ini? Kalau menurut saya Pak, yang agak tidak masuk akal itu kan hewannya itu dia besar dan di sekelilingnya dan di sekitar itu kan ada apa sih ini penguin ya? Itu kan kecil ukurannya, tapi kenapa bisa seimbang gitu ininya? Apa ya? Itu loh yang bulat-bulat itu apa sih? Apa itu? Apa yang bulat-bulat itu? Alas mereka berpijak itu Pak, kok bisa tetap mengapung di atas lautan gitu kan, itu kan ukurannya udah berbeda gitu. Atau ukurannya atau dunianya yang berbeda ini? Ukuran hewannya Pak. Tak pikir kalau dunia yang berbeda tanya Isyana ya. Apa ini jadinya? Oke, itu menurut logikanya Romayani. Oke. Makasih Romayani. Okay, thanks for your logical thing. Okay, so next, Widya, what's your opinion? Oke, ini logikanya yang benar ya. Nah, jadi logikanya yang benar itu satu di kutub utara, satu di kutub selatan. Oke, tapi kalau ditanya benar nggak yang kata Romayani, benar juga ya, because dia menjawab berdasarkan perspektifnya ya, she answer based her perspective. Jadi nggak salah gitu ya. Atau ada juga yang jawab itu harusnya dimakan Pak gitu ya. Kenapa nggak dimakan? Oke, mungkin lagi kenyang kan, lagi puasa deh. Oke, siap ya untuk pembantaian di materi ini. Oke, next ya. Nah, kita akan bahas terkait integral luas ya. Integral luas ya, integral permukaan ini ya. Ada integral luas dan integral volume. Nah, integral permukaan di luas ini dia berkaitan dengan sesuatu daerah permukaan yang mana dia masih berada di hanya di koordinat X sama Y seperti itu. Jadi kan kalau koordinat X sama Y tidak ada tinggi misalnya, tidak ada bentuk ruangnya.
sehingga hanya di bidang 2 dimensi. Nah, dia diberikan permukaan S dalam ruang, yang mana untuk S yang terbuka, ya, bermuka 2, who is bermuka 2 di sini, ada yang bermuka 2 di sini. Nggak ada ya, adanya 5 ya. Oke, vektor tegak lurus S, dia memiliki 2 arah positif dan negatif, ya. Jadi ada faktor satuan N, ya, yang mana di sini seperti yang kita lihat ya. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi ada suatu daerah bidang ya, yang mana di sini fokusnya di titik yang bagian permukaan ini ya. Nah, sebuah vektor satuan N, dia di sebarang titik dari S tersebut ya, disebut satuan normal positif jika arahnya ke atas ya. Nah, jika arahnya positif, jika dia disebut positif jika arahnya ke atas ya pada bagian ini. Dan kemudian di sisi lainnya itu ada delta S1. Nah, dia mengalami perkalian titik ya. Nah, andai bagian G ini ya, bidang G ini ya, suatu permukaan yang diberikan dengan Z sama dengan fxy ya fungsinya, dengan xy di R fungsi G x y z, sehingga waktu G x y z-nya diberikan, Z-nya ini kan tinggal disubstitusi, sehingga G x y Z-nya disubstitusi dengan nilai Z yang ini ya, fxy. Nah, nilai fungsi ini dia kontinu pada bidang R ini. Kontinu pada bidang R. Artinya dia masih masuk ke dalam ruangnya si R, yaitu ya, si G ini. Nah, maka integral permukaan dari fungsi G pada permukaan G ini, G besar ini adalah integral ganda atau lipat 2 untuk fungsi G, X, Y, Z, X, Y, Z, ds. Ya, diferensialnya di permukaan S. Nah, perhitungan integral permukaannya, integral G untuk G, X, Y, Z, dz, itu sama integral di bidang R, G, X, Y, disubstitusi dengan fungsi fxy, kemudian gamma dA. Nah, bidang ini kemudian diturunkan yang mana nilai ini sama dengan akar dari fx kuadrat plus fy kuadrat plus 1. Nah, kemudian dA ini yaitu karena dia luas ya, luas di bidang permukaannya, yaitu integral luas di 2 koordinat, maka dia xy ya. Jadi dx dy. Ingat kan kemarin yang di integral ganda dx dy ya, yang kalian pernah belajar mandiri ya sebelumnya. Nah, nilai dg gamma ini adalah sudut antara z positif dan nilai n ya, ini. Nilai z ini di gamma ini. Jadi dia adalah sudut antara z positif dan n. Kemudian dia disebut normal satuannya karena dia ke arah atas ya, sehingga positif. Nah, berkaitan dengan permukaan kecil pada bidang ds ya, dari permukaan S ini dapat kita analogi atau kita bayangkan adanya sebuah vektor permukaan yaitu ds yang besarnya sama dengan ds tersebut dan arahnya sama dengan n normal, sehingga vektor permukaan dari si diferensial S ini adalah ds ya sama dengan n ds ya, vektor satuan dikali dengan si nilai ds itu ya, si ini maksudnya ya, delta S. Nah, sehingga integral permukaan untuk flux ya, yaitu Q yang biasa kita dengar di medan permukaan, di flux magnet ya biasanya ya, dalam pelajaran fisika ya. Dia akibat sebuah skalar fungsi medan vektor Q pada sebuah permukaan S, yang mana dia itu adalah integral S Q ds sama dengan integral S Q didotkan dengan n ds ya, karena ds ini tadi kan adalah n ds ya, vektor satuan dikali ds itu sendiri. Nah, untuk menghitung integral permukaan akan lebih sederhana jika kita melakukan proyeksi ya bidang S ini pada salah satu bidang koordinat yaitu X, Y, Z. Nah, kita lalu bisa menghitung integral lipat 2 ya dari proyeksinya. Misalnya ada sebuah segitiga ya, yang mana sebuah ruang ya,
sebuah objek ya, sebuah objek yang mana dia berbentuk segitiga atau apa kalau segitiga ini kita katakan piramid, limas kayak gitu-gitu lah ya. Nah, dia ini bisa diproyeksikan ke bidang X, Y, Z. Yang mana Z sama X, Z sama Y, dan X dan Y. Nah, ketiga bidang ini kan dia kalau kita lihat bisa kita lakukan proyeksi ya. Ada 3 bidang yang bisa diproyeksikan, yaitu alas, ya, bagian alas, ya, yaitu menghasilkan luas segitiga D3, kemudian yang samping, ya, luas segitiga D2, dan bagian sisi kanannya yaitu luas dari segitiga di D1. Nah, ketiga ruang ini sudah diproyeksikan ke masing-masing bidang, yaitu XZ, XY, dan ZY. Oke. Nah, kemudian kita lakukan mencari integral luasnya berdasarkan si ruang-ruang yang sudah diproyeksikan, bidang-bidang yang sudah diproyeksikan tadi. Jika tadi adalah DS sama dengan NDS atau delta S sama dengan delta SN, yang mana delta S ini ataupun delta S atau DS ini dapat diproyeksikan dalam bidang koordinat, yang mana tadi kan keseluruhan dari bidang S ini sama dengan hasil penjumlahan, yang mana D1 diproyeksikan di X, Y, di bidang YZ ya untuk titik E, posisi I, D2 di posisi J untuk XZ, dan D3 di fungsi di bidang XY ya. Oke. Karena hasil proyeksi pada bidang YZ, XZ, dan XY. Nah, kemudian karena kita tahu tadi sebuah delta S itu sama dengan NDS atau delta S sama dengan delta S kali N, yang mana untuk mencari besaran dari delta S ya, didotkan di bidang proyeksi I itu sama dengan yaitu delta S dikali besaran dengan N dot I ya, N dot I. Sama juga dengan D2 dan D3 yang mana masing-masing untuk mencari besarannya dikalikan titik dengan apa? Proyeksi bidang masing-masing yaitu I, J, dan K. Nah, kalau kita pengen mencari D3 ya pada delta S pada bidang D3 berarti adalah delta S sama dengan delta atau DT3 per besaran dari N dot K ya. Yang mana dari D3 ini adalah DX dan DY. Dia diproyeksikan di XY kan soalnya. D3 kan X sama Y. Jadi dia DX, DY per besaran dari N dot K ya. Oke. Nah, misalkan sampel jadi mempunyai proyeksi R ya pada bidang XY, XZ, dan YZ, maka integral permukaannya kita lakukan penjabaran masing-masing berdasarkan apa? Bidang masing-masing ya. Tadi kan ada I, ada J, ada K. Jadi untuk I itu DX DY dan untuk I lakukan DX DY, kemudian DX DZ, N dot J, DY DZ per N dot I. Nah, tadi kan rumusnya adalah integral ganda dua kali ya, ataupun integral lipat 2 Q dot NDF itu adalah integral ganda untuk bidang R 12 Q dot N dx dy per N dot K ya. Begitu juga dengan proyeksi pada bidang yang lainnya ya. XY seperti itu. Mas Doni juga. Mas Doni aja. Oke ya. Nah, ini berkaitan dengan yang sebelumnya ya.
yang sebelumnya ya, untuk permukaan fx, yz, nah sama dengan c, maka ini disebut dengan apa? Kira-kira masih ingat nggak itu apa? Curve, divergen, atau gradien? Apa beda tiga ini? Masih ingat nggak? Apa kira-kira Oslan? Curve, divergen, gradien, bedanya apa? Ayo. Kalau yang pernah nyatat sih harusnya ada ya. Kecuali kalian nggak ada buku catatan. Ah, Ada yang skalar, ada yang vektor ya Pak? iya, apa harusnya? Kalau dari sisi rumus, bedanya di mana? Berarti yang dilingkarin ini dia termasuk apa? Izin jawab, Pak. Iya. Untuk gradien itu sendiri dia dari sisi rumusnya dia pakai dot gitu, yang kayak di bawah. Terus kalau untuk divergensi dia sama aja Pak, tapi dia pakai x, y, z-nya dimasukin juga. Cuma untuk kalau curl itu dia pakai vektor, matriks Pak. Oke ya. Jadi yang dilingkarin ini adalah gradien, yang mana dia perkalian biasa ya. Sedangkan kalau divergen perkalian titik, sedangkan curve dia perkalian vektor ya. Cross ya. Perkalian vektor produk. Jadi harus diingat ya, kalian masing-masing buku catatannya harus ada ya. Jangan sampai nggak ada ya. Oke, nah si gradien ya, yang mana dia nabla dikalikan dengan F, ini do per do XI plus do per do YJ plus do per do ZK. Ini adalah merupakan operator del ya, dikalikan dengan F sehingga do F per do XI ya, plus do F per do YJ plus do F per do ZK. Pasti menghasilkan nilai yang vektor juga ya, karena perkalian biasa. Nah, untuk mencari faktor satuan N, dia dicari dengan adalah gradien dibagi besaran gradien itu ya. Nilai gradien dibagi dengan besaran dari si gradien atau si resultannya. Nah, ini ada contoh. Hitunglah integral permukaan dengan nilai Q sama dengan XYI min X pangkat 2J plus X plus Z K, dan S ini adalah bagian bidang dari 2X plus 2Y plus Z sama dengan 6. Yang mana terletak di kuadran pertama. Nah, kira-kira ada gambaran nggak buat mencari ini? Oke, coba dipikirkan dulu dengan rumus yang sudah ada tadi. Integral Q, Qn, Qds sama dengan integral R, Qnds. Kira-kira mengapa diproyeksikannya seperti ini? Coba dicari-cari dulu. Agak mikir dulu, nggak apa-apa di awal-awal.
pakai rumus delta F tadi ya Pak? Ah, nanti pada akhir, tapi diproyeksikan dulu. Coba.